Jadi di sini tinggi ya. Tuh. Awalnya dulu mau dibikin apiari. Jadi ini kan luas di sana. Ada pohon, palem-palemnya malah tinggi. Kalau ini masih anaknya, nah di sana monsternya, monster itu. Bukannya, ukurannya besar-besar. Ukurannya udah 1 meter. Nah, ini kamu lihat di belakang ya, kita lihat di belakang. Yuk, lihat di belakang. Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di BDB Channel. Nah, kali ini kita masih ada di Kota Blitar dalam rangka mudik saya. Jadi memang inilah kampung halaman saya. Jadi di sini kebetulan kita kemarin sempat ketemu ke teman-teman penangkar juga. Tapi kali ini kita nggak ngomongin burung dulu, kita ngomongin ikan koi. Nah, lebih tepatnya ikan koi. Karena kalau saya sendiri kalau ditanya backgroundnya apa sih? Banyak teman-teman yang nanya juga backgroundnya apa sih? Belajar burung dari mana? Kalau saya belajar burung otodidak ya. Kalau backgroundnya ya ini. Backgroundnya adalah ikan koi. Ini bukan koi teman-teman. Di sini Blitar itu memang tempatnya ikan koi, terkenal dengan koi Blitar. Karena di sini memang sentranya ikan koi. Ini ikan koi di sini itu memang bagus-bagus. Kita kebetulan memang punya usaha penangkaran koi. Jadi memang ternak koi ya. Di sini koinya itu di sekitaran rumah. Sekitar rumah nih. Lumayan luas. Jadi kalau dibikin aviari juga bagus sebenarnya. Dibikin aviari, tapi karena kita domisilinya di Depok, di Jakarta, jadi susah. Makanya di sini ada kakak saya yang ngurusin ya. Jadi tempatnya luas di sekitaran halaman di rumah. Ini kita lihat dari atas ya. Lihat dari atas di sini. Nah, di sini teman-teman. Ini dari ketinggian, masih di sana juga masih ada. Di sana. Nanti kita coba ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman penangkar koi di sini. Yang nggak ada salahnya. Selama ini kita belajar burung, kita tahu seluk-beluk dunia burung. Nah, sekarang nih kita nanti akan belajar sama teman-teman peternak koi di sini. Seperti apa sih prospek ikan koi ini sebenarnya? Karena ikan koi itu termasuk ikan hias yang nggak ada pernah matinya. Jadi memang nggak booming, tapi selalu hidup. Ada pasarnya sendiri, ada segmentasinya sendiri. Nah, itulah ikan koi ya. Ini ikan koinya jumbo-jumbo teman-teman. Nih. Ini jumbo gede-gede. Nah, ini anaknya si ini nih. Kalau ini buat indukan ya. Ini indukan. Ini airnya karena kita tuh jauh dari sungai. Jadi airnya benar-benar dari air sumur. Kebetulan di sini masih bagus. Di sana gerojokannya ya. Di sana gerojokannya nah. Nah, ini nggak ada salahnya kita belajar seputar penangkaran ikan koi ini. Sekedar sharing aja nih buat teman-teman. Ini buat teman-teman juga yang pengen dapat ikan koi, pengen beli ikan koi juga bisa di sini nih. Karena memang kita bisnis saya memang ikan koi ya, penangkaran ikan koi ini. Kalau untuk burung sih kita memang untuk konservasi. Jadi memang kepedulian kita karena saya hobi burung, makanya saya bikin aviari itu gitu. Kalau untuk bisnis ya begini. Ini ikan koi di sini teman-teman. Nanti kita ngobrol-ngobrol juga sama yang sudah ahli-ahli di sini. Kebetulan berkumpul ngopi-ngopi bareng. Nah, biasanya kita mengumpul sama penangkar-penangkar burung. Nah, kali ini kita ngumpul sama peternak-peternak koi yang sudah berpengalaman ya. Nah, nggak usah lama-lama, kita ikutin aja ya ceritanya ya. Ya, siapa tahu bisa bermanfaat juga buat teman-teman semuanya. Siapa tahu bisa dijadikan tambahan referensi, informasi, dan inspirasi buat teman-teman semuanya. Barangkali ada juga yang berminat untuk menjadi seorang peternak koi. Kalau burung hanya hobi aja, mungkin bisa koi sebagai lahan untuk berbisnis. Jadi memang lahan usaha ya, pakai usaha penangkaran koi. Nah, teman-teman, daripada saya yang ngomong ya, lebih baik ahlinya aja yang ngomong. Karena kalau teman-teman saya ngomong, pasti nggak ada yang percaya. Karena taunya burung ya. Nah, kalau sekarang kita tanyakan dulu langsung nih
Set. Nah, ini nggak panggil Om nih. Nah, ini kan yang ngurus nih di kolam di koi. Ini kakak saya yang pertama. Coba kenalan dulu dong. Kenalin, saya Hadi. Ini Nama kakak. saya Hadi, kakak dari Kowo ini. Kebetulan, nah beliau ini ya koi ya. Jadi kalau saya burung itu juga karena hobi aja sebenarnya. Kalau mau cari untung ya di sini di koi ini. Nah, lebih tanya-tanya langsung aja. Ini kalau koi dari tahun berapa? Kalau koi ya kurang lebih dari tahun 2010-an lah di sini saya pelihara koi. Jadi bermula dari hobi juga sih. Semua harus dimulai dari hobi ya. Dari hobi kita kan kalau di Blitar ini kan banyak sekali para petani koi, maka sentra koi. Tergerak juga untuk mencoba untuk berternak koi, dan awalnya juga memang senang sih kalau melihat ikan koi itu rasanya seni, ada seninya lah ya. Ini ada seninya. Koi itu salah satu ikan legendaris. Jadi memang nggak pernah mati ya dari dulu ya. Dari dulu emang nggak pernah mati ya. Ya, kalau dibilang ya cukup stabil sih untuk pasar juga untuk penggemarnya, dengan banyaknya kontes itu menunjukkan bahwa sepertinya memang cukup stabil untuk ikan koi ini. Oh iya, jadi kontes masih terus ada ya? Masih ada, walaupun pada masa COVID seperti ini kemarin di Blitar juga sudah mulai. Sekarang udah mulai ya. Jadi teman-teman, ini sekarang sejak era pandemi ini sekarang kontes-kontes koi juga mulai ada. Jadi emang tetap sebenarnya untuk ikan koi itu prospeknya juga selalu udah tetap ya, bagus ya. Untuk prospeknya seperti apa sih koi itu? Ya sampai sejauh ini sih kalau saya bilang ya masih cukup bagus ini, walaupun dalam kondisi seperti ini juga pasar sepertinya masih jalan kalau kita lihat. Masih selalu jalan ya? Masih jalan. Untuk harganya juga masih ini ya? Masih relatif stabil lah untuk harga. Harga masih stabil. Karena kalau kita bandingkan dengan yang lain itu memang musim-musiman ya. Kayak dulu Lohan juga nggak ikut-ikutan ya? Oh, saya tidak. Ini saya cuma di koi fokus aja di koi. Di era boomingnya Lohan, di sini tetap konsisten dengan ternak koi. Dan ternyata terbukti kalau Lohan itu cuma musiman. Jadi ya gitulah, tetap koi ya. Jadi kalau koi semakin lama sih masih kita lihat akan semakin enak dilihat kalau semakin besar ukurannya. Koi ya, untuk koi ya. Jadi emang seninya ya kalau koi ya diambil ya. Ada nggak ketertarikan untuk ternak ikan selain koi, misal arwana gitu? Ya kalau sampai saat ini saya masih cukup tertarik dengan koi karena saya masih sangat menikmati sekali. Ya, selain dari nilai ekonomisnya ya? Ya itu salah satu sisinya seperti itu. Tapi dari segi keindahan sendiri saya pikir juga sangat enak untuk kita nikmati. Nah, itu teman-teman. Jadi memang kalau kita mau menangkarkan sesuatu, kita mau beternak sesuatu, jadi memang harus dimulai dari hobi. Tanpa dimulai dari hobi, jangan pernah coba-coba, karena akan sia-sia juga. Jadi meskipun punya modal, jangan pernah memulai kalau tidak dimulai dari hobi. Nah, termasuk seperti ini ya. Jadi memang koi itu agak susah ya. Ya kalau dibilang susah memang agak ini, tapi agak rumit ya. Keunikan tersendiri kalau saya pikir. Apalagi kalau kita bagaimana melihat perkembangan koi untuk bisa tumbuh menjadi besar, itu akan sangat menarik sekali kita ikuti. Sambil menikmati prosesnya ya. Ya. Nah kalau seperti ini kan berarti ini kolam di atas ya, kolam semen ya? Ya kalau ini kan kebetulan yang kita punya adalah kolam pembesaran di kolam beton ya. Jadi kita perlu sirkulasi air. Berarti itu hal yang utama itu listrik berarti ya? Ya, salah satu kalau untuk kolam beton itu salah satunya yang utama adalah bagaimana kita membuat habitatnya ini harus sesuai dengan habitat koi. Jadi salah satunya adalah kadar oksigen tadi itu hanya bisa dipenuhi dengan adanya tambahan listrik, walaupun entah itu dari pompa listrik ataupun dari aerator untuk mensuplai oksigen ke air. Ya kebetulan kalau seperti di sini ini kan kita memanfaatkan coba sambil jalan aja kita pompa air untuk
mengalirkan air ke ya filter, kalau dibilang mungkin di sini ya filter sederhana karena ini sifatnya bukan untuk hobis, jadi di sini adalah untuk pembesaran. Ini untuk pembesaran berarti ya? Yang kolam ini ya? Ya. Untuk airnya sendiri ini air sungai atau air? Ya kalau airnya itu air sumur. Yang pertama air sumur ya? masuk ke kolam ini, tapi kemudian untuk kita putar ulang. Jadi ini airnya muter aja ini ya? Ya, airnya mutar. Jadi dari kolam dinaikkan ke saringan atau filter, kemudian dia akan kembali lagi ke kolam. Nah, di sini sendiri ada berapa jenis sih koi yang dibudidayakan? Kalau di sini yang paling banyak ada Gosanke ya, ada Kohaku, Sanke sama Soa. Itu yang paling banyak di sini. Kedepannya ada nggak harapan untuk nambah jenis lagi gitu? Ya untuk harapan pasti ada, karena nanti juga varietas koi sangat banyak sekali dan itu mempunyai keunikan tersendiri. Untuk sekarang ini yang paling digemari itu apa sih? Koi yang jenis apa sih? Semua digemari ya, jadi tergantung orangnya suka yang jenis apa. Tergantung selera ya? Seleranya. Jadi untuk harga sendiri? Kalau harga sendiri ya bervariasi juga, tinggal kalau kita lihat ya variasinya mulai dari yang harga rendah sampai yang tinggi, saya pikir ada. Kalau harga berarti tergantung kualitas ya? Ya, kualitas ikan yang yang berperan di situ. Yang menentukan harga. Yang menentukan harga. Besar kecilnya nggak melulu utama ya? Ya besar pasti kecenderungan harga pasti lebih mahal dibanding yang ukuran sama kalau kualitasnya sama. Untuk kedepannya seperti apa sih prospek untuk budidaya koi ini? Kalau untuk budidaya saya pikir masih, kalau kita lihat dari tahun ke tahun perkembangan pasarnya itu cukup bagus dan cukup stabil. Jadi kalau kita lihat mungkin dengan banyaknya komunitas-komunitas koi di perkotaan itu juga akan menumbuhkan pasar-pasar baru, dan kecenderungan dari varietasnya juga sangat banyak sekali. Makin nambah ya penggemarnya ya? Makin nambah, kalau kita lihat mungkin dengan ukuran semakin besar juga semakin menarik untuk dinikmati. Ya teman-teman, ya di sini saya akan coba jelaskan kolam yang ada di tempat saya ini. Kebetulan yang sana kita punya satu kolam untuk saya pelihara induk di sini. Kemudian untuk di sini adalah salah satu kolam pembesaran yang ada di tempat kami. Jadi ini kita membesarkan dari ukuran ya sekitar 15 cm, nanti kita besarkan sampai ukuran tertentu, mungkin sampai ukuran 60 cm atau 65 cm. Nanti dari ukuran sekitar 65 ya kita bisa keluarin sampai ukuran 65 atau 70 cm, kita coba hasilkan dari kolam ini. Jadi kita mulai dari tahap yang paling kecil, kita coba pelihara sampai ukuran tertentu. Kebetulan yang di sini ini berukuran masih sekitar 40 cm, yaitu 35, 40, 45. Kemudian kalau kita lihat di sana, ini adalah kolamnya. Kemudian di atas itu kita ada untuk saringan air atau filternya. Kita angkat air dari kolam ke atas. Kemudian di sana ada sarana atau media filter. Kemudian air akan kembali ke kolam. Ini sirkulasi terus-menerus selama 24 jam, 7 hari seminggu, terus tidak pernah stop. Kemudian kalau di sini kebetulan kita juga pelihara indukannya di sini. Jadi kalau kita lihat memang di Blitar sendiri ada yang pelihara itu pembesaran di sawah. Kemudian juga di sini saya coba untuk membesarkan untuk di kolam semen. Kelebihan dan kelemahan dari kolam semen ya pasti kalau kolam semen itu pasti membutuhkan, kelemahannya membutuhkan sarana tambahan seperti
filter dan pompa air untuk mengalirkan air. Tapi keuntungannya kita bisa lebih gampang untuk memonitor parameter air, kemudian memonitor kalau ada kondisi ikan yang kurang sehat, itu bisa kita monitor lebih cepat. Kalau indukan yang kita pakai di sini ya semakin besar indukan yang kita punya, ya kemungkinan anaknya mempunyai ukuran yang bisa mencapai untuk indukannya. Jadi kalau di Blitar sendiri memang rata-rata kita masih berkisar di ukuran mungkin sekitar 60 cm untuk indukan dan bisa lebih besar. Kalau untuk indukan saya pikir juga memang diperlukan ini ya, proses atau waktu yang cukup untuk kita mendapatkan satu pasangan yang ideal untuk ikan. Tapi yang jelas untuk indukan sendiri juga yang jelas ya, dari ukuran itu juga sebisa mungkin ukuran yang kalau dibilang mungkin jumbo akan lebih bagus. Kemudian untuk kualitas juga harus diperhatikan, karena kualitas indukan itu dari bodinya, kemudian dari kualitas warna dasarnya itu juga harus bagus, kemudian warna yang nempel di situ juga harus yang sangat, kalau dibilang mungkin warnanya sangat kuat. Ada lagi ya ke sana. Ini masih luas. Ini yang kecil-kecil nih. Ini buat kita lihat di belakang rumah. Jadi memang muter ya teman-teman ya. Muter. Sini. Cek tuh. Kita mau ke sana. Sure. Nah, ini mau dibangun apa hari? Masih ada lagi. Nah, masih ada lagi yang di belakang. Mana mas? Ini masih kesini, masih ada lagi. Nah teman-teman, nah kali ini saya nggak sendiri. Kebetulan di sini pada ngumpul-ngumpul, habis ngopi ya. Kalau biasanya ngumpul-ngumpul sama penangkar burung, kemarin kita nangkar burung juga, sempat mampir juga silaturahmi ke Omaan Prayoga, salah satu penangkar ayam hias, spesialis ayam Onagadori dari Blitar. Nah sekarang, Lara. Om, apa kabar Om? Ya baik. Dengan Om siapa ini? Yani. Oh, Om Yani. Ya. Nah, Om Yani ini salah satu penghobi burung juga nih, Ya. dan juga penghobi koi ya. Ya. Nah, sama nih kita. Hobinya sama. Kenapa nih? Bisa ini ternak koi juga ya? Ya, di sini ternak koi. Heeh. Juga apa namanya, dari apa ya Mas ya? Dari bibitan juga. Udah berapa lama Om ternak koi? Dari tahun 2010. 2010 ya? Iya. Nah, jadi memang dari penghobi burung juga Iya. penghobi koi. Nah, ini kenapa nih alasannya? Hobi Ya. burung kenapa? Ya karena suka kicauannya. Tiap pagi kita ambunkan, dapat suara burung murai batu, kacer, kan enak didengarkan. Nah, Kalau kalau koi? koi ini untuk apa ya? Ya hobi karena dilihat dari warnanya juga bagus, terus harganya juga bagus, punya finansial untuk dijual, harganya Nilai tinggi. ekonomisnya Iya, tinggi ya. Dan iya, ini memang benar. koi itu salah satu ikan legendaris ya. Iya benar, Jadi memang nggak booming tapi tetap ada pasarnya ya. iya benar. Nah itu teman-teman sedikit cerita nih. Lah ini omnya nih mundur-mundur saya bingung, nggak ada kameramen ya Om. Nah, ada kita juga di sini nggak ada kameramennya. Ya udahlah, kita seperti biasa todong langsung.
Nah itu teman-teman, ya semoga aja bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang pengen tanya-tanya ya bisa langsung nanti ke saya, atau inilah ya, bisa ke Om Yani juga bisa. Nanti seperti apa sih tips dan triknya, nah nanti kita bahas lebih lanjut. Oke teman-teman, nah sekian ya. Ya Om, terima kasih Om informasinya. Oke, spoiler teman-teman. Nah kali ini kita bersama dengan Pak Nurat nih, yang datang jauh-jauh ini sebagai penggemar koi ya. Koi ya. Ya Pak ya. Nah, kenapa sih tertarik dengan koi ini? Nah, kebetulan saya kan driver, jadi saya sering lihat-lihat itu koi itu sangat banyak penggemarnya. Jadi saya juga tertarik dengan koi, dan saya kebetulan ada teman di daerah Blitar, jadi saya main ke sini coba lihat-lihat dulu gitu. Setelah ngelihat gimana ya? Waduh, bukan main ini, rupanya untuk peternakan koi ini ada hikmahnya sedikit. Seperti kita lihat ini ikannya besar-besar, Bisa rileks ya pikiran ya. Warna-warni. Inilah mungkin yang membedakan dengan ikan-ikan yang lain. Oke. Jadi gitu teman-teman, ini dari Pak Nurat ini udah melanglang buana nih. Iya. Baru tertarik sama koi juga. Jadi kita ke sana nih Pak. Jadi kita lihat-lihat ini. Ya, perkenalkan nih ke beliau nih koi ya, tentang koi. Biasanya saya memperkenalkan tentang burung, sekarang kita memperkenalkan tentang koi. Ini datang jauh-jauh ke Blitar, ini bisa ngelihat koi-koi seperti ini ya Pak ya. Iya, iya. Nah, ini semoga juga bisa dijadikan, teman-teman juga bisa dijadikan inspirasi juga, referensi juga. Jadi memang harus belajar langsung ya Pak ya. Iya. Kalau mau mencoba ya. Gimana nih? Rencananya mau mencoba juga ya? Kebetulan ini Bapak yang punya peternakan ikan koi ini bersedialah untuk mengasih sedikit informasi-informasi gimana caranya untuk beternak ikan koi ini. Mungkin kedepannya kita akan laksanakan. Oke, semoga sukses dan semoga bisa nanti berkembang lah ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Sip. Nah teman-teman, tadi udah dijelaskan panjang lebar seperti apa sih penangkaran untuk budidaya koi ya. Ya. Nah, semoga aja ini informasinya bisa bermanfaat. Dan satu lagi buat teman-teman yang mungkin ada tertarik ya untuk merawat koi, atau mungkin tertarik untuk membudidayakannya. Nah satu kuncinya harus dimulai dari hobi. Mau burung, mau ikan, mau apa aja, kalau mau menangkarkan itu memang harus dimulai dari hobi. Jadi tanpa itu jangan coba-coba. Kalau memang sekedar merawat pun juga harus hobi, karena memang ini termasuk mahal ya. Ya, kalau kita bilang ya Kalau koi yang relatif bagus ya. lebih mahal kalau yang bagus. Jadi memang perlu belajar dulu, perlu dipelajarin, karena koi itu bermacam-macam ya. Ya, banyak macamnya, banyak jenisnya. Koi itu bermacam-macam, dan kita juga tahu seperti apa sih koi yang bagus itu, pemilihan koi yang bagus itu seperti apa. Mungkin yang sekedar hobis, atau buat teman-teman yang mungkin pengen membudidayakan juga itu harus ya. Ya, awalnya mungkin dari hobis dulu, nanti bisa kita budidaya. Dibudidayakan. Jadi rawat dulu, pelihara dulu, dan itu bisa dicoba. Karena memang koi ini termasuk salah satu ikan yang nggak ada pernah matinya, bukan ikan musiman, dan memang ya itulah, ada pasarnya tersendiri dan nilai ekonomisnya juga lumayan. Untuk ikan kolam itu mungkin salah satunya, untuk ikan hias untuk kolam ya. Iya. Jadi mungkin agak pasarnya mungkin agak beda, agak lebih banyak mungkin. Pasarnya juga lebih banyak, dan juga nggak, yang penting nggak spesifik musiman. lah, bukan lebih banyak, tapi spesifik dia untuk ikan hias kolam. Segmented, Ya. segmented, dan memang ada kolektornya tersendiri, dan ada yang memang ya itulah, untuk pasarnya yang pasti masih terbuka lebar lah. Sampai saat ini masih terbuka lebar. Buat teman-teman yang ingin tertarik membudidayakan ya silakan belajar, silakan nanti sharing-sharing ke kita juga nggak apa-apa. Jadi kayak saya, burung itu ya kita pelajarin secara otodidak. Kalau teman-teman bertanya backgroundnya apa, backgroundnya ya belajar secara otodidak, baru kita tahu, kita dapat informasinya, kita kulik, lalu kita coba, kita praktek langsung di lapangan. Nah itu aja kuncinya sebenarnya. Sama juga dengan ikan koi ini teman-teman. Jadi ya buat teman-teman, semoga ini bisa bermanfaat ya. Ya, terima semoga kasih. sedikit ini bisa bermanfaat buat Informasinya teman-teman juga. juga. Nah semoga aja ini bisa bermanfaat dan bisa dijadikan sumber referensi, informasi, dan inspirasi buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel kita ini dengan subscribe, like, dan share, biar kita bisa tetap eksis menghadirkan informasi-informasi seputar dunia burung dan unggas lainnya.
Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik dan pembahasan yang berbeda tentunya. Selamat sore dan see ya. Siap.